Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba Faranafisa, saya dari 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi Malahayati. Kyai Malahayati adalah seorang pahlawan dari Laksamana Laut pertama asal Aceh. Ayahnya bernama Laksana Mahmud Syah. Kakek buyutnya merupakan putra dari Sultan Ibrahim Ali Muryad Syah yang merupakan pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Pada tahun 1885 sampai 1604, beliau memegang jabatan sebagai Kepala Barisan Pengawal Istana Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah dari Sultan Syahidil Mukamil Alauddin Riwayat Syah IV. Malahati pernah memimpin 2000 orang pasukan Inong Bale berperang melawan kapal dan benteng Belanda tanggal 19 September 1599. Beliau juga berhasil membunuh Cornwallis dan Hotman dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Karena keberaniannya, ia mendapat gelar Laksamana. Beliau kemudian lebih dikenal dengan nama Laksamana Malahayati. Saat meninggal dunia, jasad dikebumikan di Bukit Kreng Raya, Lamreh, Aceh Besar. Namanya pun dikenang dan dijadikan nama jalan di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, namanya juga dipakai untuk nama Pelabuhan Aceh, kapal perang milik TNI, dan Universitas di Bandar Lampung. Riwayatnya pun pernah jadikan serial film pada tahun 2007 yang diproduksi oleh Marceli Zuluanti. Atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menganugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 115 TK tahun 2017 pada tanggal 6 November 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvis Gini Fernando dari 12 IPS 2 ingin mempresentasikan biografi Kyai Muhammad Thohir. Adalah seorang tokoh agama Lampung Barat yang amat disegani dan terkenal pada zamannya. Ilmu agamanya tinggi karena belajar selama 30 tahun di tanah Arab, yaitu Mekah, Madinah, Mesir, Palestina, dan Baghdad. Kyai Muhammad Thohir mengajar agama dan mengobati orang sakit tanpa pamrih atau tidak memungut bayaran. Pada tahun 1936, Kyai Muhammad Thohir mengikuti Muktamar Nahdlatul Ulama di Manes, Sareng, Banten. Ada 3 usulan beliau dalam muktamar tersebut. Seperti diungkapkan oleh Kyai Sukron Makmur, pemimpin Pondok Pesantren Darul Kalam Jakarta, yaitu membentukkan lembaga pendidikan NU, Muslimat, NU, dan Bank Islam. Usulan terakhir diduga merupakan cikal bakal bank berbasis syariah yang banyak dikenal belakangan ini. Sepulang dari muktamar tersebut, Kyai Muhammad Thohir terlibat dalam pembentukan Forum Silaturahmi Alim Ulama yang merupakan jaringan NU di Lampung. Jaringan inilah yang telah menjadi organisasi NU di Provinsi Lampung yang ketika itu masih bergabung dalam Provinsi Sumatera Selatan. Kyai Muhammad Thohir lahir dengan nama Atsma anak Ahmad Khotib, seorang keturunan Banten yang hijrah ke Lampung ketika berusia 16 tahun. Atsma berangkat ke Mekah untuk melanjutkan perjalanan agamanya dan menunaikan ibadah haji di tanah suci ini. Atsma mengganti namanya menjadi Haji Muhammad Thohir. Tak lama di Mekah, Muhammad Thohir berangkat ke Kairo, Mesir untuk memperdalam ilmu agama di perguruan Al-Azhar. Di sana, Thohir tinggal di asrama yang disebut Ruwa Jawa, yang artinya asrama Jawa. Dari Muhammad Thohir mengunjungi Masjidil Aqsa di Palestina, beliau lalu menuju Baghdad dan berguru pada penerus Syekh Abdul Qadir Al-Jani. Perjalanan itu ditempuh dengan berjalan kaki. Kyai Muhammad Thohir mengajar di Pekon Balakwai, Tegakaliwa, Lampung Barat. Beliau lalu diangkat oleh pemerintah Belanda menjadi guru agama Islam di Kewadaan Krui. Pola pengajaran adalah dengan bergilingnya dari kampung satu ke kampung dua lain setiap hari Jumat di masing-masing kampung. Pada tahun 1900, beliau bersama dengan anak-anaknya pindah ke Pekon Wai, Suluh Krui, Sumatera Selatan, menetap sejak tahun 1945. Beliau sering sakit-sakitan, namun dalam keadaan sakit beliau tetap mengajar hingga akhir hayat. Beliau wafat pada tanggal 18 Januari 1950 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal tahun 1370 dalam usia 90 tahun. Dan sekian, terima kasih atas presentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Zara. Di sini saya akan menceritakan biografi tentang seorang tokoh pahlawan yang berasal dari Lampung, yaitu Tan Seng Beng. Pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, Tan Seng Beng atau Surya Bona dikenal sebagai pemasok kebutuhan para pejuang. Dialah yang menyuplai bahan makanan, obat-obatan, sampai senjata kepada pejuang di Lampung. Warga keturunan etnis Tionghoa ini lahir di Kota Bumi, Lampung Utara pada 29 Oktober 1917. Tahun 1925, keluarga Tan Seng Beng pindah dari Kota Bumi ke Teluk Betung. Dalam usianya yang masih muda, ia mulai bekerja pada pamannya yang memiliki perusahaan singkong. Setelah memiliki cukup modal, ia membuka usaha sendiri di bidang jual beli hasil bumi. Pada zaman perjuangan melawan Belanda dan Jepang, Tan Seng Beng berperan penting karena sebagai penyuplai bahan makanan, obat-obatan, dan senjata untuk para pejuang Lampung. Bahan-bahan tersebut diperolehnya dari Singapura melalui teman-teman dekatnya yang tinggal di sana. Pembeliannya dilakukan dengan barter. Para pejuang masyarakat di Lampung mengumpulkan hasil bumi berupa rempah-rempah untuk dijual ke luar negeri. Hal ini karena penjajah membeli hasil bumi masyarakat dengan harga yang sangat murah. Komoditas perdagangan yang utama yaitu kopi, lada, dan karet. Kondisi ini memaksa para pejuang memutar otak untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan, pakaian, amunisi, dan persenjataan. Hasil bumi Lampung ia jual ke Singapura dengan menggunakan kapal laut dari kayu. Untuk sampai di sana ia membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan beberapa kali ia sampai tertangkap petugas keamanan negara itu. Tapi berbagai upaya terus dilakukannya untuk sampai ke Singapura. Di Singapura, hasil bumi yang dibawanya dari Lampung kemudian ditukar dengan obat-obatan, bahan pakaian tentara, sepatu, amunisi, dan persenjataan. Tahun 1940-an, Tan Seng Beng sudah memiliki 3 kapal yang biasa digunakannya memuat barang-barang dagangannya. Rute yang paling dianggap aman oleh Tan Seng Beng yaitu dari Singapura lewat Selat Malaka, kemudian Palembang, dan masuk Lampung melalui Sungai Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang. Rute ini dianggap paling aman dibanding dengan mendarat di Panjang atau Kalianda. Sebagai pengusaha sukses kala itu, Tan Seng Beng juga membuat penggilingan padi di Kota Agung dan Talang Padang. Dari sinilah suplai bahan makanan untuk para pejuang dikirim. Dalam perjuangan melawan penjajah di Lampung, Tan Seng Beng lebih dikenal sebagai tim medis. Tan Seng Beng bergerak cepat begitu melihat ada orang yang terluka, kemudian ia mengangkat menggunakan jeep ke tenda pengobatan. Selama perjuangan, Tan Seng Beng pernah beberapa kali dimasukkan tahanan. Pada masa peralihan penjajahan Belanda ke Jepang, ia ditahan di Lahat, Sumatera Selatan, bersama para pejuang Indonesia dan tentara Belanda yang dilucuti. Tentara Jepang menuduh para pejuang ini bekerja sama dengan Belanda untuk melawannya. Dalam tahanan itu mereka diberi nasi bercampur dengan gabah. Sebagai seorang pejuang kemerdekaan, ada satu hal yang membuatnya kecewa, yaitu ketika pihak-pihak tertentu yang meragukan nasionalismenya. Veteran dengan pangkat mayor ini pun rela menyabik surat pensiun dan veterannya. Kekecewaan itu pula yang membuatnya enggan ke Jakarta menghadiri undangan penghargaan dari pemerintah untuk para veteran. Kenangan pahit pernah dialami keluarganya ketika runtuhnya pemerintah Bung Karno sekitar tahun 1965. Kondisi begitu mencekam, demonstrasi terjadi di mana-mana termasuk Lampung. Pada masa itu, Tan Seng Beng juga pernah ditahan selama sepekan di tahanan Durian Payung bersama Dr. Wee Eng Yoa. Ia dituduh ikut menandai Partai Komunis Indonesia (PKI), tapi setelah dinyatakan tidak terbukti, ia pun dibebaskan. Dalam lingkungan keluarganya, Tan Seng Beng terkenal sebagai sosok yang sederhana, sosial, dan dermawan. Meski memiliki mobil banyak, ia lebih suka ke kantor dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astia Utami dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit biografi tentang Muhammad Mangudiprojo. Muhammad Mangudiprojo lahir di Seragen, Jawa Tengah, 5 Januari 1905. Dia bekerja sebagai pamong praja, wakil kepala jaksa, dan asisten wardana di Jombang, Jawa Timur. Namun setelah Jepang menduduki Indonesia, Muhammad Mangudiprojo bergabung dalam Pembela Tanah Air atau PETA. Ia pun mengenyam pendidikan militer di Surabaya. Setelah lulus dari pendidikan militer, Muhammad Mangudiprojo ditugaskan sebagai Dadanco atau Komandan Batalion PETA di Sidoarjo, Jawa Timur.
Operasi militer terbesar yang pernah dilalui oleh Muhammad Mangudiprodjo adalah ketika pasukan Belanda tiba di Surabaya pada tahun 1945. Muhammad Mangudiprodjo memiliki andil yang penting, salah satunya melakukan pertempuran yang berpuncak mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Surabaya pada 10 November 1945. Setelah mengakhiri karir militer, Muhammad Mangudiprodjo ditugaskan sebagai Bupati Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atan Al-Hanif dari 12 IPS 2. Saya akan mempresentasikan biografi pahlawan Lampung yang bernama Sultan Syahir. Ini contohnya. Sultan Syahir merupakan sosok yang sangat berjaya bagi tanah air dan menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia ketika baru merdeka pada tahun 1945. Pria yang lahir di tahun 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat ini menempuh pendidikan di sekolah dasar ILS dan sekolah menengah Mulo terbaik di Medan. Selain memiliki hobi pelajaran dan membaca, pada tahun 1965 Syahir menderita penyakit stroke. Meski sempat berobat di Swiss, namun Syahir menghembuskan nafas terakhirnya pada 9 April 1966. Jenazahnya pun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalbita, Jakarta. Syahir juga disebut sebagai ujung tombak perjuangan diplomasi Indonesia. Ia karena perannya yang sangat vital dalam kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi orang dalam Perang Dunia Kedua, lantas menghubungi Khalil Anwar dan menyebarkan kabar tersebut pada seluruh pemuda kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Afin Nafisa Revan dari kelas 12 IPS 2 ingin membaca biografi tentang pahlawan Al-Husni Duki Hamim. Al-Husni Duki Hamim rekor Universitas Lampung di 2 periode, menjadi nama yang menorehkan jejak saat peta pendidikan Lampung dibentangkan. Rektor Universitas Lampung 1990, 1994 sampai 1998 ini dikenal karena kesantunannya. Dengan keteladanannya itu pula lah dia menghadapi keseharian dunia kemahasiswaan yang hiruk pikuk. Dengan sikap yang sama, rektor pertama lulusan Unila ini mengawali kelimun mahasiswa saat kampus hijau tersebut ikut menghadapi titik persalinan reformasi berbasis pola. Serupa Pak Duki, demikian seluruh kolega memanggilnya. Sukses menahkodai kampus besar selama 2 periode kepemimpinan. Komitmen dan perhatian lelaki kelahiran Manggala 10 Desember 1939 ini terhadap universitas besar di Lampung tercatat dengan tinta emas. Ketekunannya di bidang pengembangan akademik mewarisi beribu hal baik yang bisa dinikmati hingga sekarang. Pak Duki termasuk perintis Unila sebagai pendidik dan pemimpinan. Dia mendorong pendidikan berbasis Information and Communication Technology ICT di Unila. Al-Husni punya visi penguasa internet menjadi kecakapan tambahan alumni selain TOEFL, Test of English as a Foreign Language. Dia ingin kampus Unila leading di Sumatera dan masuk kampus papan tengah Indonesia sebagai pembuka jalan setapak ke arah sana. Al-Husni mengarahkan 2 proyek Unila Universitas di bidang hardware, software, dan humanware. Unila pun diperhitungkan dan menjadi simbol penting ICT. Unila menjadi koordinator ICT untuk 18 kampus di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Fondasi yang dipancangkan menuai hasil gagasan berpengaruh besar. Unila segera bertransformasi menjadi kampus per excellence dan hadir sebagai tempat belajar yang berbasis ilmu teknologi di bawah Al-Husni. Hanya Unila dan 3 kampus besar lain di tanah air yang mendapatkan bantuan 2 proyek. Inilah yang mendasari sistem pemakaian teknologi canggih di Universitas Lampung. Pak Duki menyelesaikan sarjana muda ekonomi Unstri Cabang Lampung tahun 1963 dan melanjutkan kuliah untuk menuntaskan sarjana di Fakultas Ekonomi UNIL tahun 1998. Beliau lahir Manggala 10 Desember 1939 dan wafat di Bandar Lampung 13 Februari 2008. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvis Gini Fernando dari 12 IPS 2 ingin mempresentasikan biografi Kiai Muhammad Thohir adalah seorang tokoh agama Lampung Barat yang amat disegani dan
terkenal pada zamannya. Ilmu agamanya tinggi karena belajar selama 30 tahun di tanah Arab, yaitu Mekah, Madinah, Mesir, Palestina, dan Baghdad. Kiai Muhammad Thohir mengajar agama dan mengobati orang sakit tanpa pamrih atau tidak memungut bayaran. Pada tahun 1936, Kiai Muhammad Thohir mengikuti Muktamar Nahdlatul Ulama di Manes, Sareng, Banten. Ada 3 usulan beliau dalam muktamar tersebut. Seperti diungkapkan oleh Kiai Sukron Makmur, pemimpin Pondok Pesantren Darul Kalam Jakarta, yaitu membentukan lembaga pendidikan NU, Muslimat, NU, dan Bank Islam. Usulan terakhir diduga merupakan cikal bakal bank berbasis syariah yang banyak dikenal belakangan ini. Sepulang dari muktamar tersebut, Kiai Muhammad Thohir terlibat dalam pembentukan Forum Silaturahmi Alim Ulama yang merupakan jaringan NU di Lampung. Jaringan inilah yang kelak menjadi organisasi NU di Provinsi Lampung yang ketika itu masih bergabung dalam Provinsi Sumatera Selatan. Kiai Muhammad Thohir lahir dengan nama Atsma anak Ahmad Khotib, seorang keturunan Banten yang hijrah ke Lampung ketika berusia 16 tahun. Atsma berangkat ke Mekah untuk melanjutkan perjalanan agamanya dan menunaikan ibadah haji di tanah suci ini. Atsma mengganti namanya menjadi Haji Muhammad Thohir. Tak lama di Mekah, Muhammad Thohir berangkat ke Kairo, Mesir untuk memperdalam ilmu agama di perguruan Al-Azhar. Di sana Thohir tinggal di asrama yang disebut Ruwa Jawa, yang artinya asrama Jawa. Dari Muhammad Thohir mengunjungi Masjidil Aqsa di Palestina, beliau lalu menuju Baghdad dan berguru pada penerus Syekh Abdul Qadir Al-Jani. Perjalanan itu ditempuh dengan berjalan kaki. Kiai Muhammad Thohir mengajar di Pekon Balakwai, Tegagaliwa, Lampung Barat. Beliau lalu diangkat oleh pemerintah Belanda menjadi guru agama Islam di Kewadaan Kuri. Pola pengajaran adalah dengan bergilingnya dari kampung satu ke kampung dua lain setiap hari Jumat di masing-masing kampung. Pada tahun 1900 beliau bersama dengan anak-anaknya pindah ke Pekon Wai, Suluh Krui, Sumatera Selatan menetap sejak tahun 1945. Beliau sering sakit-sakitan, namun dalam keadaan sakit beliau tetap mengajar hingga akhir hayat. Beliau wafat pada tanggal 18 Januari 1950 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal tahun 1370 dalam usia 90 tahun. Dan sekian, terima kasih atas presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Zara. Di sini saya akan menceritakan biografi tentang seorang tokoh pahlawan yang berasal dari Lampung, yaitu Tan Seng Beng. Pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, Tan Seng Beng atau Surya Bona dikenal sebagai pemasok kebutuhan para pejuang. Dialah yang menyuplai bahan makanan, obat-obatan, sampai senjata kepada pejuang di Lampung. Warga keturunan etnis Tionghoa ini lahir di Kota Bumi, Lampung Utara pada 29 Oktober 1917. Tahun 1925, keluarga Tan Seng Beng pindah dari Kota Bumi ke Teluk Betung. Dalam usianya yang masih muda, ia mulai bekerja pada pamannya yang memiliki perusahaan singkong. Setelah memiliki cukup modal, ia membuka usaha sendiri di bidang jual beli hasil bumi. Pada zaman perjuangan melawan Belanda dan Jepang, Tan Seng Beng berperan penting karena sebagai penyuplai bahan makanan, obat-obatan, dan senjata untuk para pejuang Lampung. Bahan-bahan tersebut diperolehnya dari Singapura melalui teman-teman dekatnya yang tinggal di sana. Pembeliannya dilakukan dengan barter. Para pejuang masyarakat di Lampung mengumpulkan hasil bumi berupa rempah-rempah untuk dijual ke luar negeri. Hal ini karena penjajah membeli hasil bumi masyarakat dengan harga yang sangat murah. Komoditas perdagangan yang utama yaitu kopi, lada, dan karet. Kondisi ini memaksa para pejuang memutar otak untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan, pakaian, amunisi, dan persenjataan. Hasil bumi Lampung ia jual ke Singapura dengan menggunakan kapal laut dari kayu. Untuk sampai di sana ia membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan beberapa kali ia sampai tertangkap petugas keamanan negara itu. Tapi berbagai upaya terus dilakukannya untuk sampai ke Singapura. Di Singapura, hasil bumi yang dibawanya dari Lampung kemudian ditukar dengan obat-obatan, bahan pakaian tentara, sepatu, amunisi, dan persenjataan. Tahun 1940-an, Tan Seng Beng sudah memiliki 3 kapal yang biasa digunakannya memuat barang-barang dagangannya.
Rute yang paling dianggap aman oleh Tan Seng Beng yaitu dari Singapura lewat Selat Malaka, kemudian Palembang dan masuk Lampung melalui Sungai Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang. Rute ini dianggap paling aman dibanding dengan mendarat di Panjang atau Kalianda. Sebagai pengusaha sukses kala itu, Tan Seng Beng juga membuat penggilingan padi di Kota Agung dan Talang Padang. Dari sinilah suplai bahan makanan untuk para pejuang dikirim. Dalam perjuangan melawan penjajah di Lampung, Tan Seng Beng lebih dikenal sebagai tim medis. Tan Seng Beng bergerak cepat begitu melihat ada orang yang terluka, kemudian ia mengangkat menggunakan jeep ke tenda pengobatan. Selama perjuangan, Tan Seng Beng pernah beberapa kali dimasukkan tahanan. Pada masa peralihan penjajahan Belanda ke Jepang, ia ditahan di Lahat, Sumatera Selatan, bersama para pejuang Indonesia dan tentara Belanda yang dilucuti. Tentara Jepang menuduh para pejuang ini bekerja sama dengan Belanda untuk melawannya. Dalam tahanan itu mereka diberi nasi bercampur dengan gabah. Sebagai seorang pejuang kemerdekaan, ada satu hal yang membuatnya kecewa, yaitu ketika pihak-pihak tertentu yang meragukan nasionalismenya. Veteran dengan pangkat mayor ini pun rela menyabik surat pensiun dan veterannya. Kekecewaan itu pula yang membuatnya enggan ke Jakarta menghadiri undangan penghargaan dari pemerintah untuk para veteran. Kenangan pahit pernah dialami keluarganya ketika runtuhnya pemerintah Bung Karno sekitar tahun 1965. Kondisi begitu mencekam, demonstrasi terjadi di mana-mana termasuk Lampung. Pada masa itu, Tan Seng Beng juga pernah ditahan selama sepekan di tahanan Durian Payung bersama Dr. Wee Eng Yoa. Ia dituduh ikut menandai Partai Komunis Indonesia (PKI), tapi setelah dinyatakan tidak terbukti, ia pun dibebaskan. Dalam lingkungan keluarganya, Tan Seng Beng terkenal sebagai sosok yang sederhana, sosial, dan dermawan. Meski memiliki mobil banyak, ia lebih suka ke kantor dengan sepeda atau Vespa kesayangannya. Sifat itu diterapkan dalam mendidik anak. Keteladanan sebagai seorang ayah ditunjukkan dengan bersikap lembut. Nasihat tidak diberikan lewat ucapan, tapi dengan perbuatannya. Ia tidak pernah memarahi anak-anaknya. Kalaupun terpaksa harus memarahi anaknya, Tan Seng Beng biasanya menulis sebuah surat yang isinya ungkapan kemarahan. Sejak peninggalan istrinya tahun 1999, Tan Seng Beng mulai sakit-sakitan. Beberapa penyakit yang dideritanya yaitu jantung, diabetes, liver, dan penyakit komplikasi lainnya. Pada 19 Maret 2004, pejuang dan pengusaha sukses ini menutup mata di usia 87 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Natar, Lampung Selatan. Sekian biografi yang saya bacakan tentang pahlawan Tan Seng Beng. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Azhari Utami dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit biografi tentang Muhammad Mangudiprojo. Muhammad Mangudiprojo lahir di Seragen, Jawa Tengah, 5 Januari 1905. Dia bekerja sebagai pamong praja, wakil kepala jaksa, dan asisten wardana di Jombang, Jawa Timur. Namun setelah Jepang menduduki Indonesia, Muhammad Mangudiprojo bergabung dalam Pembela Tanah Air atau PETA. Ia pun mengenyam pendidikan militer di Surabaya. Setelah lulus dari pendidikan militer, Muhammad Mangudiprojo ditugaskan sebagai Dadanco atau Komandan Batalion PETA di Sidoarjo, Jawa Timur. Operasi militer terbesar yang pernah dilalui oleh Muhammad Mangudiprojo adalah ketika pasukan Belanda tiba di Surabaya pada tahun 1945. Muhammad Mangudiprojo memiliki andil yang penting, salah satunya melakukan pertempuran yang berpuncak mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Surabaya pada 10 November 1945. Setelah mengakhiri karir militer, Muhammad Mangudiprojo ditugaskan sebagai Bupati Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atan Hanif dari 12 IPS 2. Saya akan mempresentasikan biografi pahlawan Lampung yang bernama Sultan Syahir. Ini contohnya. Sultan Syahir merupakan sosok yang sangat berjaya bagi tanah air dan menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia ketika baru merdeka pada tahun 1945. Pria yang lahir di tahun 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat ini menempuh pendidikan di sekolah dasar ILS dan sekolah menengah Mulo terbaik di Medan. Selain memiliki hobi pelajaran dan membaca, pada tahun 1965 Syahir menderita penyakit stroke. Meski sempat berobat di Swiss, namun Syahir menghembuskan nafas terakhirnya pada 9 April 1966.
Jenazahnya pun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalbita, Jakarta. Syair juga disebut sebagai ujung tombak perjuangan diplomasi Indonesia. Ia karena perannya yang sangat vital dalam kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi orang dalam Perang Dunia Kedua, lantas menghubungi Khalil Anwar dan menyebarkan kabar tersebut pada seluruh pemuda kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Afin Nafisa Revan dari kelas 12 IPS 2 ingin membaca biografi tentang pahlawan Al-Husni Duki Hamim. Al-Husni Duki Hamim rekor Universitas Lampung di 2 periode, menjadi nama yang menorehkan jejak saat peta pendidikan Lampung dibentangkan. Rektor Universitas Lampung 1990, 1994 sampai 1998 ini dikenal karena kesantunannya. Dengan keteladannya itu pula lah dia menghadapi keseharian dunia kemahasiswaan yang hiruk pikuk. Dengan sikap yang sama, rektor pertama lulusan Unila ini mengawali kelimun mahasiswa saat kampus hijau tersebut ikut menghadapi titik persalinan reformasi berbasis pola. Serupa Pak Duki, demikian seluruh kolega memanggilnya. Sukses menahkodai kampus besar selama 2 periode kepemimpinan. Komitmen dan perhatian lelaki kelahiran Manggala 10 Desember 1939 ini terhadap universitas besar di Lampung tercatat dengan tinta emas. Ketekunannya di bidang pengembangan akademik mewarisi beribu hal baik yang bisa dinikmati hingga sekarang. Pak Duki termasuk perintis Unila sebagai pendidik dan pemimpinan. Dia mendorong pendidikan berbasis Information and Communication Technology ICT di Unila. Al-Husni punya visi penguasa internet menjadi kecakapan tambahan alumni selain TOEFL, Test of English as of Foreign Language. Dia ingin kampus Unila leading di Sumatera dan masuk kampus papan tengah Indonesia sebagai pembuka jalan setapak ke arah sana. Al-Husni mengarahkan 2 proyek Unila Universitas di bidang hardware, software, dan humanware. Unila pun diperhitungkan dan menjadi simbol penting ICT. Unila menjadi koordinator ICT untuk 18 kampus di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Fondasi yang dipancangkan menuai hasil gagasan berpengaruh besar. Unila segera bertransformasi menjadi kampus per excellence dan hadir sebagai tempat belajar yang berbasis ilmu teknologi di bawah Al-Husni. Hanya Unila dan 3 kampus besar lain di tanah air yang mendapatkan bantuan dua proyek. Inilah yang mendasari sistem pemakaian teknologi canggih di Universitas Lampung. Pak Duki menyelesaikan sarjana muda ekonomi Unstri Cabang Lampung tahun 1963 dan melanjutkan kuliah untuk menuntaskan sarjana di Fakultas Ekonomi UNIL tahun 1998. Beliau lahir Manggala 10 Desember 1939 dan wafat di Bandar Lampung 13 Februari 2008. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.